Untuk identitas wajib pajak, nama wajib pajaknya adalah CV Putra Banjar, NPWP-nya 015737110022000, alamat Jalan Karet Kebudayaan nomor 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kode pos 10220. Nomor telepon 0215737100 atau 0215747100 dengan jenis usaha industri kain sasirangan, pembukuannya akrual menggunakan bahasa Indonesia, komputer, dan rupiah. Metode penyusutan saldo menurun tahun buku 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Opini auditor yaitu wajar tanpa pengecualian. Kantor Akuntan Publik KAP Ahmad dan rekan dengan NPWP 02 111 222 3077 000. Akuntan Publik Ahmad AK CPA NPWP 07 222 333 4077 000. Kantor Konsultan Pajak KKP Erik dan rekan NPWP 02 444 55 6077 000. Konsultan Pajak Agus Puji BKP NPWP-nya 07 666 8 077 000. Laporan laba rugi CV Putra Banjar tahun pajak 2023 adalah sebagai berikut. Penjualan brutonya 50 miliar, potongan penjualannya 5 miliar, lalu retur penjualannya 5 miliar. Penjualan netonya 40 miliar, lalu harga pokok penjualannya sebesar 30 miliar. Penghasilan brutonya adalah 40 miliar dikurang 30 miliar sama dengan 10 miliar. Lalu ada biaya umum administrasi dan penjualan, meliputi gaji, THR dan bonus sebesar 2 miliar, premi asuransi 400 juta, perjalanan dinas 200 juta, alat kantor 40 juta, listrik 50 juta, telepon 300 juta, penghapusan piutang 350 juta, bunga pinjaman 40 juta, sewa mesin 310 juta, reparasi 200 juta, jasa profesional 300 juta, pengangkutan 400 juta, penyusutannya 200 juta. Lalu pemasaran atau promosi ada daftar nominatif yaitu 300 juta dan biaya lain-lain 100 juta. Jumlah biayanya yaitu 5 miliar 160 juta. Laba usahanya 4 miliar 810 juta. Selain itu, ada juga pendapatan atau biaya dari luar usaha seperti jasa pencelupan kain dari PT Ulin sebesar 135 juta, bunga deposito dari Bank Karman sebesar 30 juta, royaltinya 182.500.000, sewanya 49 juta, keuntungan penjualan gudang 39 juta, lalu dikurangi dengan rugi selisih kurs sebesar 150 juta. Dan jumlah pendapatan biaya dari luar usaha adalah 285 juta. Penghasilan komisinya 5 miliar 95 juta. Data pengurusnya yaitu yang pertama Haji Hairul, alamat Jalan Martapura nomor 1 Jakarta Pusat, nomor NPWP 06111222 8077 000 dengan jabatan komisaris. Yang kedua, Haji Daulay, Jalan Bunyamin, nomor 8, Jakarta Pusat. NPWP-nya 0633 444 8077 000 dengan jabatan direktur. Data sekutu aktif, komplementer, dan pasif komanditer. Nomor 1, Haji Khairul, Jalan Martapura, nomor 1, Jakarta. NPWP 06.111.222.8077.00. Rupiah 4 miliar. Nomor 2, Haji Daulay, Jalan Bunyamin, nomor 8, Jakarta. NPWP 06.333.444.8077.00. Rupiah 1 miliar. Berikut informasi laporan keuangan tahun pajak 2023. Yang pertama, penjualan bruto termasuk penjualan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan senilai 20 miliar yang tidak termasuk PPN dan telah dipungut pajak penghasilan dan terkait. Selain itu, dalam penjualan bruto termasuk penjualan kepada PT Saudara sendiri dengan terkait 10%. Yang kedua, terdapat diskon penjualan sebesar 1 miliar 500 juta yang belum terrealisasi karena belum terjadinya pelunasan dalam masa diskon oleh para pelanggan. Nomor 3, perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisihan retur penjualan. Retur penjualan yang benar-benar telah direalisasi tahun 2023 berjumlah 2,5 miliar rupiah yang diakui secara fiskal. Nomor 4, perhitungan harga pokok penjualan. Meliputi pemakaian bahan baku sebesar 14,5 miliar, pemakaian bahan pembantu 2,5 miliar, gaji dan upah 11,5 miliar, penyusutan 3,725 miliar. Berikut ini adalah data-data harta. 5 jenis harta berwujud atau tak berwujud. Yang pertama ada kendaraan minibus pemasaran, yang kedua ada generator listrik, yang ketiga ada komputer atau printer, yang keempat ada bangunan kantor, yang kelima ada gudang B, yang keenam ada perpanjangan hak guna bangunan. Dan pada tanggal 14 September 2023, salah satu bangunan gudang B yang harganya perolehannya 30 juta dijual dengan harga 460 juta dan PPh yang disetor sebesar 11.500.000. Penyusutan kendaraan minibus, komputer atau printer, bangunan, dan kantor gudang masuk biaya umum, administrasi, dan penjualan. Pendapatan atau biaya lain-lainnya, pertama ada pendapatan jasa celup dari PT Ulin yang dipotong oleh PPh pasal 23 sebesar 2%, pendapatan netonya 135 juta, pendapatan brutonya yaitu 100 dibagi 98 dikali 135 juta. Yang kedua, pendapatan bunga deposito setelah dipotong PPh pasal 4 ayat 2, pendapatan netonya 30 juta, pendapatan brutonya 100 dibagi 80 dikali 30 juta. Pendapatan royalti merupakan pendapatan atas imbalan penggunaan model desain dari PT Tenabang Tekstil setelah dipotong PPh pasal 23 sampai dengan 16%. Pendapatan neto 182 juta 500.000. Pendapatan brutonya 100 dibagi 85 dikali 182 juta 500.000. Pendapatan sewa merupakan pendapatan sewa alat setelah dipotong oleh PPh pasal 23 oleh PT Barito sebesar 2%. Pendapatan netonya 49 juta. Pendapatan brutonya 100 dibagi 98 dikali 49.000. Rugi kurs terkait dengan simpanan uang di bank sebesar $35.000 dengan kurs Menkel saat pencatatan sebagai berikut. Per 31 Desember 2022 sebesar 16.000 dikali 35.000 sama dengan 525 juta di awal tahun. Per 31 Desember 2023 sebesar 11.000 dikali 35.000 sama dengan 385.000 juta di akhir tahun dengan rugi fiskalnya sebesar 120 juta. Terdapat pembelian impor bahan baku selama tahun pajak 2023 sebesar 1 miliar. CV Putra Banjar telah menyetor PPh terkait dan
telah memiliki angka pengenal impor atau API, yaitu memiliki kredit PPh 22 impor sebesar 2,5% dikali 1 miliar. PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2023 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing adalah 25 juta, untuk masa Maret sampai dengan Oktober masing-masing sebesar 50 juta. Untuk masa November dan Desember, wajib pajak telah mengajukan pengurangan PPh pasal 25, yang artinya pemohonan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 10 Oktober 2023 menjadi 30 juta per bulan dan telah disetor tepat waktu. Pada tanggal 21 November 2023, KPP telah mengeluarkan keputusan pengurangan PPh pasal 25 untuk masa November dan Desember 2023 yang isinya menolak permohonan wajib pajak dan telah menerbitkan STP PPh pasal 25 pada tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp41.200.000 dan itu sudah termasuk sanksi bunga. Pada saat STP diterima, wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunan. Beberapa nilai pokok pada STP PPh pasal 25 yaitu ada angsuran per bulan yang sebesar 50 juta, sudah setor sebesar 30 juta, kekurangan setor sebesar 20 juta per bulan. Untuk PPh pasal 25 untuk masa November dan Desember itu ada 40 juta dan sanksinya sebesar 1.200.000. Perusahaan memiliki kompensasi kerugian dan telah diperiksa sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2019 dengan laba rugi fiskal SPT-nya 400 juta, SKP-nya 300 juta. Tahun 2020 laba rugi fiskal SPT 350 juta, SKP-nya 400 juta. Tahun 2021 laba rugi fiskal SPT 300 juta. Dan tahun 2022 laba rugi fiskal SPT 50 juta. Yang dikompensasi di tahun pajak 2023 adalah rugi fiskal 2019 sebesar 300 juta, laba fiskal 2020 sama dengan 400 juta, sisa rugi fiskal 2019 sebesar 100 juta, rugi fiskal 2021 sebesar 300 juta, laba fiskal 2022 sebesar 50 juta, sisa rugi fiskal 2021 sebesar 250 juta yang dikompensasi di tahun 2023.